sekarang kita lihat contoh untuk analisis regresi linear sederhana. Kita gunakan data Read Auto Sales sebagai bagian dari kampanyenya. Read Auto menggunakan media televisi untuk iklan selama suatu akhir pekan. Nah, ini data dari 5 sampel penjualan. Jadi setelah mereka pasang iklan, pada saat pasang iklannya 1, mobil terjual segini, kalau 3 segini, dan seterusnya. Ini ada 5 sampel data penjualan. Kita akan mencoba melihat hubungan antara banyaknya iklan di TV dengan jumlah mobil terjual. Kita akan melakukan tahapan dari analisis regresi. Tahap pertama itu adalah identifikasi dan pembentukan model. Dari 5 observasi, kita gambarkan scatter plotnya, diagram pencannya, kita ketemu titik seperti ini. Dan melihat model begini, masuk akal kalau model yang kita tawarkan adalah model linear dalam variabel. Jadi YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI. Kita akan taksir berapa nilai 0 dan berapa nilai beta 1 berdasarkan nilai X dan Y yang kita punya. Nah, dengan rumus yang tadi, kita akan dapatkan nilai beta 1 cap-nya atau B1-nya seperti ini. Yang tadi rumusnya S. XY per SX. Kita dapatkan beta 1 cap-nya 5, dan disubstitusikan, kita akan ketemu beta 0 cap-nya adalah 10. Dengan demikian, kita akan dapatkan persamaan garis regresi atau fit garis regresi itu adalah beta 1 cap sama dengan 10 tambah 5X. Apa arti persamaan ini? Tadi X-nya itu adalah banyak iklan yang dipasang, Y-nya, maaf, ini bukan Y1 tapi beta 1 tapi ini adalah YI cap. Kita punya tadi X-nya adalah banyak iklan, Y-nya banyak penjualan mobil. Jadi dengan persamaan garis seperti ini kita interpretasikan pada saat banyak iklan ditambah 1, maka itu bisa meningkatkan rata-rata penjualan mobil sebanyak 5 mobil. Jadi bukan setiap toko nambahin iklannya 1, terus semuanya nambah mobilnya, bertambah penjualan mobilnya 5, tetapi tidak. Dari sekian banyak toko, kalau iklannya ditambah 1, rata-rata penjualan mobilnya akan meningkat 5 mobil. Jadi seperti itu cara menginterpretasikan persamaan garis regresi. Bahasa rata-rata ini sesuai dengan konsep regresi, bahwa dalam regresi, satu nilai X bisa memiliki beberapa nilai Y. Nah, nanti persamaan garis ini kita gambarkan dalam scatter plot tadi. Inilah persamaan garis regresi. YI, ini adalah garis regresinya, fit-nya. YI sama dengan 5X tambah 10. Ini persamaan garisnya. Harusnya ini adalah Y cap sama dengan 5X tambah 10. Kita lihat contoh lain, kita mau melihat hubungan antara usia mobil dengan harganya. Usia mobil satuannya dalam tahun, harga dalam $100. Kita punya data seperti ini, kita lakukan identifikasi untuk pembentukan model, kita ketemu scatter plotnya seperti ini. Kita lihat di sini nilai X semakin besar, nilai Y semakin kecil. Jadi kita bisa punya dugaan kalau harga mobil semakin besar, mobilnya tambah tua, harganya turun. Nah, kira-kira kita akan cari garis mana yang akan mendekati titik-titik ini dengan cara kita mencoba mengestimasi nilai beta 0 dan beta 1. Nah, ini datanya dengan rumus yang tadi. Kadang kan ini datanya sudah lebih banyak, kita perlu membuat tabel seperti ini, nanti dimasukkan nilainya. Kita butuh tadi di rumusnya, ingat beta 1 cap. Itu adalah SXY per SXX. Ini adalah sigma XI min X bar YI min Y bar dibagi sigma XI min X bar kuadrat, atau ada rumus lain sigma XI YI dikurangi sigma XI sigma YI per N dibagi semuanya dengan sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan. Jadi kita butuh XI di sini. Makanya kita cari XY, ada X, ada Y, ini ada X, ada Y, tinggal dicari jumlahnya.
ada XI kuadrat, kita butuh X-nya dikuadratkan, ada sigma X dikuadratkan, ya tinggal ini dikuadratkan. Makanya kita tabel data X dan Y kita tambahkan kolomnya XY dan X kuadrat supaya kita bisa menghitung beta 1 cap-nya. Setelah dihitung, ini tadi kita bisa lihat dari tabel tadi, sigma X-nya, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadratnya segini, SXX-nya, SXY, kita ketemu nilai beta 1 atau beta 1 cap atau nilai B1-nya min 20,26, B0 atau beta 0 cap-nya ketemu 195,47. Jadi kita dapatkan persamaan regresi Y cap sama dengan 195,47 kurang 20,26X. Kita dapatkan nilai beta 1 cap-nya minus, dan itu tadi sesuai dengan garis, dengan dari diagram pencarnya sekitar pun kita lihat memang X semakin besar, Y-nya akan semakin kecil. Apa makna dari persamaan ini? Y cap sama dengan 195,47 kurang 20,26X. Usia mobil bertambah, itu akan menentukan harga, terlihat dari tanda negatif ini. Dan setiap usia mobil bertambah 1 tahun, rata-rata harga mobil akan turun $2.026. Ingat satuannya tadi dalam $100. Jadi menginterpretasikan harus dimasukkan satuan yang digunakan. Setiap usia mobil bertambah 1 tahun, rata-rata harga mobil akan turun, akan berkurang $2.026. Jadi untuk menginterpretasikan harus dimasukkan satuannya agar make sense interpretasi yang kita lakukan. Selanjutnya, garis regresi itu bisa kita gambarkan. Tadi sudah ini scatter plot yang kita dapatkan di awal. Lalu garis regresinya kita gambarkan sesuai persamaannya. Inilah dia garisnya. Nah, nanti kita akan punya, kita sebenarnya mencari dengan menggunakan prinsip meminimumkan jumlah kuadrat errornya tersebut, kita berusaha mendapatkan garis regresi ini yang sedekat mungkin ke titik-titik data yang ada. Semakin dekat ya, berarti model yang kita dapatkan itu sudah semakin baik. Selanjutnya kita lihat sifat-sifat persamaan regresi linear sederhana, sifat-sifat garis regresi yang kita bangun ini. Di sini sigma EI sama dengan 0. Nah, di sini muncul ada EI. Beda dari tadi kita hanya bicara epsilon I. Jadi kalau epsilon I itu kita bicara error. Ini penyimpangan data observasi terhadap garis regresi yang tadi yang garis yang menghubungkan rataan dari nilai I-nya. Lalu di sini ada EI, ini adalah residual. Kalau ini adalah YI dikurangi garis regresi, itu sebenarnya adalah ekspektasi Y untuk satu nilai X. Sedangkan ini adalah YI dikurangi YI cap. Jadi kalau kita lihat di sini, ini garis regresinya yang Y cap, terus ada titik observasinya. Ini adalah YI-nya untuk suatu nilai X tertentu. Nah, kalau di sini, ini adalah nilai YI cap-nya. Residual itu selisih dari yang ini. Ini E1, kalau ini mungkin E2, ini nilai YI-nya, ini adalah nilai garis regresinya. Nah, itu adalah residualnya. Nah, yang sekarang yang kita bahas itu adalah sifat-sifat garis fit curve yang kita buat tadi. Nah, di sini sigma EI sama dengan 0. Jadi jumlah residual itu 0. Ini akan kita dapatkan dengan prinsip menemukan jumlah kuadrat error tadi. Nah, sigma EI kuadratnya minimum. Lalu kita punya sigma YI sama dengan sigma YI cap. YI tadi YI cap-nya dapat dari yang tadi ya, beta 0 cap tambah beta 1 cap kali X. Lalu kita punya sigma XI EI sama dengan 0. Dan sigma YI cap kali EI itu juga sama dengan 0. Jadi ini kan berarti jumlah nilai X-nya yang punya penimbang, yang terboboti. Ini jumlah taksiran Y-nya yang terboboti. Kita kan punya garis regresi yang YI cap itu akan selalu melalui X bar dan Y bar. Jadi kalau di sini, kalau kita hitung tadi nilai X-nya berapa?
X barnya kan di sini X-nya 58 dibagi dengan jumlah observasi, sigma Y-nya 75 dibagi dengan jumlah observasi, ketemu X bar, Y bar itu akan ada di fit ini, di garis, di fit curve-nya ini. Oke, selanjutnya sekarang kita lihat sifat-sifat estimator least square. Apa estimatornya yang tadi? Yang beta 0 cap dan beta 1 cap. Taksiran dari beta 0 dan beta 1. Nah, pada saat semua asumsi yang diberlakukan terhadap model regresi terpenuhi, menurut teorema Gauss-Markov, estimator tersebut akan bersifat blue. Apa itu blue? Dia singkatan dari Best Linear Unbiased Estimator. Artinya apa? Best yang dimaksud di sini adalah terbaik. Terbaik dalam arti dia punya varians yang minimum. Jadi sebenarnya penaksir untuk nilai parameter beta 0 dan beta 1, nilai yang kita dapatkan dengan rumus yang tadi itu bukan satu-satunya penaksir. Tetapi penaksir yang tersebut dia punya varians minimum dibandingkan dengan penaksir-penaksir lain yang akan kita dapatkan dengan cara yang lain, dengan metode yang lain. Sifat kedua dia linear. Apa dimaksud linear di sini? Dia linear dalam variabel randomly. Jadi kita bisa mendapatkan kalau beta 1 cap itu adalah sigma KI kali YI. Dengan K itu suatu konstanta yang bergantung kepada nilai X. Ini bisa dibuktikan rumus ini datangnya dari mana. Yang berikutnya itu unbiased. Penaksir itu tak bias. Apa artinya tak bias? Artinya ekspektasi dari nilai penaksir tersebut sama dengan nilai parameternya. Ekspektasi beta 1 cap sama dengan beta 1, ekspektasi beta 0 cap sama dengan beta 0. Jadi, penaksir yang memenuhi semua asumsi menurut Gauss-Markov teorema, estimator tersebut akan bersifat unbiased, linear, dan punya varians minimum di antara semua penaksir yang unbiased dan linear lainnya. Jadi, kalaupun misalnya kita punya model yang tidak memenuhi asumsi, nilai penaksirnya tetap kita dapatkan, tetapi dia tidak sebagus ini sifatnya.